Shalom saudaraku yang kekasih, apa kabar? Kita bersyukur. Hari ini saya dan saudara masih diberikan kesempatan. Selalu saya berkata bahwa kalau hidup saya dan saudara hari ini masih bisa bernafas, buka mata, pasti bisa melihat jalan, bisa makan. Itu semua kesempatan ya saudara. Untuk itu mari kita mau belajar memberi hidup kita untuk Tuhan yang terbaik. Saat ini, saat kita datang di hadirat Tuhan, mari kita bersihkan hati kita. Kita bersihkan pikiran kita. Kita mau benar-benar datang karena cinta kepada Tuhan. Ya Bapa, kami datang kepadamu. Kami memberi hidup kami untuk memuliakan Engkau saja. Tak tersembunyi kuasa Allah, kalaulah ditolong saya juga tangannya terbuka menunggulah, tak tersembunyi kuasa Allah. Katakan, tak tersembunyi kuasa-Mu Tuhan, tak tersembunyi kuasa Allah. Oh, kalaulah ditolong saya juga, tangan-Mu terbuka menunggulah. Oh, tidak terbatas kuasa Allah. Saudara, ketika mungkin jalan di depan belum terlihat dan kita belum melihat jalan itu yang Tuhan bukakan buat saya dan saudara, tetapi lagu ini menguatkan, tak pernah tersembunyi kuasa Allah. Kalau orang lain ditolong, percaya saya dan saudara Tuhan pasti tolong. Katakan dengan sungguh-sungguh dari hatimu, tak tersembunyi, tak tersembunyi, percaya kuasa Allah. Oh, kalaulah ditolong saya juga, tangannya terbuka, ku menunggulah. Oh Tuhan, tidak terbatas kuasa Allah, tidak terbatas kuasa Allah. Kami mau percaya
padamu saja, Allah yang memberi hidup, Allah yang kudus. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya sungguh ketika kami meletakkan harapan kami kepadamu, tidak ada yang perlu kami takutkan, tidak ada yang perlu kami risaukan, tapi kami mau belajar tenang bersamamu Bapa, sebab tidak pernah tersembunyi kuasamu dalam hidup kami. Ya Bapa, hari ini kami datang di hadirat-Mu, membawa hidup kami, memberi hidup kami untuk menyerahkan sepenuhnya kepadamu, biar kehendak-Mu saja yang jadi. Bapa, kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu, supaya apa yang hamba katakan, hamba lakukan untuk memuliakan nama Tuhan saja. Dan semuanya kami kembalikan hanya untuk memuliakan Engkau. Ya Bapa, sertai kami dari awal sampai pada akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom saudaraku yang kekasih, apa kabar? Kita bersyukur kita boleh kembali lagi dalam kasih Kristus, yang terlebih kita mau cinta kepada Tuhan, kita mau lebih dalam lagi mengenal akan Tuhan. Untuk masuk dalam firman Tuhan, saya mengajak saudara jangan lupa ya untuk like dan subscribe YouTube channel kami, supaya YouTube channel ini Tuhan berkati dan banyak orang juga terberkati. Dan yang pastinya seperti tujuan kami bahwa untuk yang pastinya pekerjaan Tuhan untuk banyak orang yang di luaran sana yang membutuhkan uluran tangan. Untuk itu biarlah apa yang saya dan suami dan juga ibu saya untuk melakukan YouTube channel ini semuanya untuk memuliakan Tuhan, dan yang pastinya kita mau menyalurkannya untuk kebaikan bagi mereka yang membutuhkan. Untuk itu saudara ya, berikan jempol dan subscribe-nya ya, jangan lupa ya. Nah, hari ini kita bersyukur ketika apapun yang terjadi dalam kehidupan saya dan saudara ya, kita mau lebih dekat kepada Tuhan. Apapun masalahnya, kita percaya kepada Tuhan. Saya selalu berkata kepada Tuhan bahwa Tuhan kasih saya kekuatan supaya saya dapat melalui setiap proses yang Tuhan beri dalam kehidupan saya. Karena dalam hidup ini kita pasti tidak akan pernah terlepas yang namanya masalah. Masalah terus datang silih berganti. Mungkin satu sudah selesai, datang lagi. Memang dalam dunia ini kita hidup dalam perjuangan ya. Untuk itu saudara, kalau kita tidak berjuang ya, kita tidak mau untuk bisa lepas dari masa lalu ya, atau mungkin kita tidak bisa move on, maka kita tidak akan menjadi orang yang berkembang, orang yang bertumbuh, yang pastinya bertumbuh di dalam Tuhan. Orang yang bertumbuh di dalam Tuhan akan terlihat dari hidupnya, dari sikapnya, dari bagaimana dia berpikir, dari bagaimana dia cara pandangnya terhadap orang lainnya. Itu akan mempengaruhi ketika bertumbuh di dalam Tuhan. Orang yang bertumbuh di dalam Tuhan juga bukan cuma sekedar dia bertumbuh rohani, hatinya, ya imannya, pikirannya, tetapi juga dalam karirnya Tuhan juga akan berkati. Untuk itu, saudara kalau minta berkat ya, itu berkat luas ya. Berkat itu bukan serta-merta uang, tetapi berkat itu ketika Tuhan memberkati hatimu terlebih dahulu. Hatimu yang disentuh. Ketika hatimu beres, maka imanmu akan timbul. Ketika imanmu akan timbul, maka berkat yang akan datang yang Tuhan berikan itu juga akan selaras ya. Untuk itu, hari ini kita mau baca bersama-sama di Efesus 2:17-22 yang berbunyi demikian, Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikian
kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia, tubuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Amin. Jemaat Tuhan. Firman Tuhan ini ya, hari ini berjudul tentang keluarga yang utuh. Keluarga yang utuh ya. Bila keluarga yang terpecah-pecah, maka tidak akan bisa bertahan lama. Maka sebaliknya, keluarga yang utuh akan sanggup bertahan dari yang namanya kehancuran ya. Secara prinsip demikianlah seharusnya keluarga Allah. Walaupun terdiri atas orang-orang dari berbagai latar belakang, dari berbagai latar pikiran ya, karakter ya. Tapi kalau kita bersama ya, telah diperdamaikan dengan Allah melalui kematian Yesus di kayu salib. Dengan mengingat kebenaran ini, Paulus juga memerintahkan orang percaya supaya berusahalah sungguh-sungguh untuk hidup dengan damai, supaya kesatuan yang diciptakan oleh Roh Allah tetap terpelihara. Amin. Banyak sekali saya mendengar sharing ya. Saya ini sering sekali mendengarkan sharing keluarga ya, dari keluarga ya. Bagaimana mereka harus menghadapi sulitnya dalam membangun keluarga yang utuh ya. Bisa runtuh karena salah komunikasi, atau bisa runtuh juga karena ekonomi ya. Untuk itu saya mau sharing bagaimana perjalanan saya ya, walaupun bagi saudara mungkin sudah lebih dari saya perjalanan selama 8 tahun saya, kalau mungkin ada yang lebih dari itu, dan masih itu bersyukur, puji Tuhan ya. Dan saya bersyukur bahwa 8 tahun saya melewati rumah tangga bersama suami yang Tuhan berikan dalam hidup saya. Walaupun kami pasti setiap hari ada aja ribut, ada aja ketidakcocokan ya, karena ya kita ini karakter kakak adik aja tidak cocok, apalagi ini suami istri, anak orang lagi ya, bukan anak saudara, nggak ada saudara sama sekali ya, tetapi anak orang dengan beda didikan ya, pastinya kan ya, dengan beda adat juga, tetapi kita dipersatukan ya. Makanya Tuhan bilang bahwa carilah ya, kalau firman Tuhan berkata, carilah pasangan yang seimbang dan seiman ya. Seimbang tuh atau sepadan ya, dan seiman ya. Untuk itu kalau belum berumah tangga ya, cari pacar boleh minta kriteria lurus rambutnya, keriting rambutnya, putih kulitnya, eksotik kulitnya, atau tinggi, pendek, dan mungkin pengennya bisa melayani ya, melayani Tuhan bersama, itu boleh, spesifik boleh ya. Tetapi jangan lupa untuk mintakan pasangan yang seimbang ya, dan seiman ya. Seiman saja cocok, apalagi yang tidak seiman. Bayangkan ya, jangan bayangkan, mungkin kalau pacaran belum terbayangkan, tapi kalau sudah memasuki rumah tangga bukan terbayangkan lagi, terlaksanakan ya. Jadi saudara, jangan ambil resiko. Kalau nggak seiman putus, lebih baik seperti itu. Saya berkata apa adanya, karena banyak sekali teman-teman saya, orang-orang yang sharing kepada saya ketika mereka menikah dengan tidak yang seiman ya, pasti akan berpisah. Pasti, karena yang seiman saja bentrok. Saudara, apalagi yang tidak seiman ya, pasti akan bentrok. Mau berapa puluh tahun pasti akan berpisah, karena udah nggak seiman, udah nggak ada visinya, sudah nggak ada visi misinya. Jadi kalau milih keluarga itu harus punya visi misi. Tujuanmu apa?
menikah itu tujuannya apa. Kalau saudara sudah masuk dalam pernikahan ya, saya mau sharing kepada saudara bahwa membangun rumah tangga itu tidak mudah ya. Tetapi kalau saudara menyerahkan kepada Tuhan, yang sulit akan dimudahkan karena Tuhan kasih kekuatan. Untuk itu kalau kita berdoa, jangan minta masalah cepat selesai, tetapi minta Tuhan kasih kekuatan ya. Justru lewat kekuatan yang Tuhan kasih, saudara itu akan mampu melewati hari-harinya bersama Tuhan. Walaupun suami saudara mungkin susah untuk dikasih tahu, atau mungkin istri saudara terlalu overprotective ya, tetapi kita menyerahkan kepada Tuhan ya. Dan kita mengingat lagi bahwa ini yang dipilih Tuhan berarti itu baik ya. Seperti hanya saya dengan suami, ketika suami saya ini orangnya tenang sekali, santai sekali. Jadi saya ini orangnya gercep ya, apa-apa mau cepat ya, gak bisa tenang gitu ya. Saya tipe orang yang gak bisa lihat tenang dan juga harus apa-apa cepat dan selesai gitu ya. Ketika Tuhan kasih suami saya yang tenang dan apa-apanya lama, slowly ya, di situ saya nggak bisa, wah ya, jadi ayo gini gitu ya. Dan yang satunya tenang, yang satunya berkibar lah ya, saudara. Nah di situ saya mengingat lagi bahwa oh iya, kenapa ya? Karena kita mikir kenapa ya suami saya tuh nggak gercep, nggak bisa gini. Kalau coba saudara, kalau suami saudara gercep, saya juga gercep ya, suami saya gercep, nggak ada ketenangan, breng ya kan, akhirnya kemerungsung semua ya. Untuk itu seimbang, sepadan itu adalah ketika kita yang nggak bisa tenang dikasihlah pasangan yang tenang, maka itu bisa mengimbangi, memberi alarm ya, mengingatkan ya untuk tenang gitu ya. Kalau satunya marah, ini marah, wah ya saudara, bahaya sekali ya. Kalau satu marah, satu diem ya, satu ya merasa udahlah gitu ya. Nah jadi bisa mencairkan suasana. Untuk itu saudara ya, ketika pasangan kita tidak sama karakter dengan kita, bersyukur, justru itu saling melengkapi ya. Tetapi terlebih lagi ya saudara, akhir-akhir ini, akhir-akhir di mana suami nekat selingkuh, istri nekat selingkuh. Karena apa sih sebenarnya? Karena cuma kebahagiaan yang sesaat sebenarnya. Bukan kebahagiaan, pelampiasan sebenarnya ya. Pelampiasan yang mungkin tidak bisa didapatkan di rumah, terus cari di luar ya saudara. Nah untuk itu tugas kita di rumah, apalagi istri ya, saya mau mengingatkan saudara untuk ayo belajar untuk menjaga atau merawat diri ya untuk suami kita ya. Walaupun mungkin suami akan di luar kan kerja pagi sampai malam ya, pengen pulang melihat pemandangan yang indah, yaitu istrinya melayani dengan baik ya. Bukan ditanyain kenapa pulang malam-malam ya, atau kenapa nggak bawa uang banyak ya saudara. Untuk itu harus saling melengkapi. Istri-istri ya di rumah harus bisa, saya nggak bilang harus tampilannya menor, enggak, tapi paling nggak wangi, rapi, bersih, terawat ya saudara ya. Terawat supaya suami juga betah, pulang juga seneng, happy ya. Karena pastinya dia di luar akan melihat yang cantik-cantik ya kan. Jangan sampai dia pilih di luar karena melihat yang cantik daripada di rumah ya saudara ya. Untuk itu mari kita mau berbenah diri untuk kebaikannya. Keluarga yang utuh ya, di sini juga berkata bahwa firman Tuhan juga berkata bahwa kita harus ya berusaha sungguh-sungguh supaya hidup dengan damai, supaya kesatuan diciptakan oleh Roh Allah tetap terpelihara. Suami istri boleh bercekcok, tetapi jangan sampai kehilangan damai sejahtera. Karena damai sejahtera itu yang mendatangkan kekuatan, berkat daripada Tuhan ya. Untuk itu ketika saudara meminta kepada Tuhan,
bereskan dulu dengan pasanganmu, ya. Mintalah damai sejahtera. Ciptakan damai sejahtera di dalam rumahmu bagi suamimu, istrimu, anakmu, ya. Maka itu suasana akan terpancar, ya. Yang terlihat tidak orang melihat gak harus utuh, ya. Utuh dalam arti bahagianya seutuhnya, karena mereka nggak tahu ya kita di belakang seperti apa. Tetapi ketika kita menciptakan damai sejahtera, apapun masalah yang terjadi ya sudahlah, karena memang itu adalah kerikil-kerikil dalam rumah tangga yang harus dilewati, bukan yang harus dihindari dan mencari hal-hal di luaran sana, tetapi harus dilewati. Dilewati sendiri nggak mampu. Jujur, ketika saya masuk rumah tangga pun juga melewatinya nggak mampu kalau sendiri, karena banyak hal yang membuat saya ya untuk memang harus terus belajar untuk menyerahkan kepada Tuhan, dari pikiran, perasaan, ya perbuatan menyerahkan kepada Tuhan. Kalau kita menyerahkan kepada Tuhan, saya yakin dan percaya bahwa keluarga akan utuh selama-lamanya apapun yang terjadi, karena sudah melibatkan Tuhan. Untuk itu jangan pernah meninggalkan Tuhan, jangan pernah berharap bersandar pada pengertianmu sendiri, kata orang, ya didesak orang, ya karena hidupmu gak didesak orang, gak kata orang, tetapi hidupmu adalah di tangan Tuhan. Tuhan yang mengendalikan. Untuk itu kalau apa-apa tanya Tuhan, jangan tanya orang, apalagi tanya pendeta, ya. Tapi tanya Tuhan, berdoa, sungguh-sungguh, berseru, memanggil namanya. Maka Tuhan akan memberikan kekuatan kepada saudara dalam menjalani hari-hari. Untuk itu, saudara mau memiliki keluarga yang utuh, andalkan Tuhan dalam setiap perjalanan kehidupanmu, baik keluarga maupun pekerjaan, sekolah, bisnis. Kita mau mengandalkan Tuhan supaya utuh, ya, diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hari ini Tuhan mengajarkan kami untuk selalu mengandalkan Tuhan dan memberikan hidup yang terbaik buat Tuhan saja. Ya Bapa, kami berseru dan percaya, berharap kepada Tuhan yang sanggup memberikan segala yang terbaik. Untuk itu Tuhan, kami mau sungguh-sungguh mengikuti Engkau, supaya Engkau dapati kami tetap setia. Biar firman-Mu ini boleh bertumbuh, tertanam dalam hidup kami, dan kami boleh melakukannya dalam keluarga kami, lingkup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom.